juga pasti udah pada kenal kan, co-founder startupbisnis.com. Rain itu teman yang baik sekali untuk kami di sini, Cikus Lagi Incubator. Dan kalau kalian mau belajar tentang local market, there is no better person than Rain. Okay, so Rain, I'll give jadi sekarang saya akan pass mic-nya ke Rain untuk memulai question and answer dengan Wenas. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Itu kata berdiri ya? Gue berdiri dulu deh biar sedikit lah ya. Nama saya Ray Mahatma dari startupbisnis.com. Terima kasih atas kesempatannya. Dan malam ini kita akan diskusi tentang gimana kita manage hypergrowth. Nah, bareng sama Hadi Wenas dari e-commerce. Nah, sebenarnya definisi hypergrowth ini sendiri juga sedikit jarang banget dipakai gitu ya. Dan kalau saya lihat dari berbagai literatur, hypergrowth ini topiknya mirip sama scaling gitu. Jadi hypergrowth dengan scaling itu seringkali didefinisikan dengan hal yang mirip-mirip gitu. 11-12 ya, bedanya cuma satu loh, 11 gitu ya. Jadi ya kita akan discuss malam ini dengan Hadi Wenas. Nah, tentang hypergrowth sendiri di Indonesia itu cukup banyak sebetulnya startup yang kebingungan gimana cara naik level gitu. Saya misalnya ada teman saya nggak bisa bilang startup apa ya, dia bilang e-commerce saya sudah top 20 di Indonesia, tapi kok gitu-gitu aja ya, kok saya nggak bisa naik level ya gitu misalnya, nggak bisa naik level ke level selanjutnya kok, ya udah gitu-gitu doang gitu. Nah, kalau malam ini kita ketemu sama Hadi Wenas, dia pengalamannya selama ini sempat di Zalora dan e-commerce itu startup yang dua-duanya scale up-nya cepat gitu, yang dua-duanya hypergrowth. Nah, kita akan belajar pengalaman dia gimana, seperti apa, dan hal penting apa yang diperlukan untuk bisa mendapatkan growth yang cepat seperti di Zalora dan e-commerce gitu. Nah, mungkin sebelum kita mulai diskusi, mungkin Hadi Wenas akan cerita dulu, cerita mungkin e-commerce-nya dulu ya sekarang seperti apa. Oke, silahkan Mas Wenas. Berdiri nih. Berdiri dulu, nanti kita juga ngomong. Ya, malam semuanya. Ya, thank you udah datang ke sini malam-malam. Rain, ya, kita sih terus terang lebih fasih ngomong bahasa Jawa karena saya orang Jawa berdua. Iya. Tapi ya untuk menghormati yang lain kita ngomong bahasa Indonesia and with a mix of English. So yeah, my background is a coder, so I don't have an MBA degree. I have a computer science degree, and then I get bored with computer, moved to management consultants, jadi konsultan. 7 years there at McKinsey. Then I move on to Zalora, so spent almost 2 years there. So I grew Zalora from 0 till 2,000 transactions a day. So I was heading operations and marketing, and then after that I decided to move on and build e-commerce, the Indonesia business. Jadi e-commerce itu startnya di Thailand sebelumnya, ya. Terus di sana kebetulan ada teman, so there's a friend from Zalora Thailand. His name is Peter Poppins. So he got an investor and to try the proof of concept di Thailand. So by the time the proof of concept worked, then he told me, then I was ready to move on gitu. Jadi opsinya either I do it myself or I join forces. So e-commerce ada totalnya 10 co-founders across 4 countries. Jadi kita join force terus bilang ya daripada satu-satu mendingan kita gabung dan becomes a regional play. So we have 1 in Philippines, terus ada 2 in Singapore, 2 in Indonesia, terus the rest are in Thailand. Yang di Singapura masih ada ya? Belum. Di Singapura masih ada, correct. Ya, jadi yang di Singapura itu yang tutup itu hanya operational office-nya, gitu. Tapi sales office-nya masih buka, gitu. So then I built, then I decided to join force sama si Peter, dan build the e-commerce Indonesia. So the entity itself was registered in November. It was only me.
The first hire was finance manager because I don't know how to take care of legality, finance dan lain-lain. Jadi gue emang gak suka finance, suka duitnya doang, tapi gak suka ngurusin finance-nya. Cuma tahu untung rugi udah gitu, paling cash flow gitu doang. Sisanya udah finance aja. Then yeah, so quite lucky. The first client was big client, MAP, Mitra Adi Perkasa. Wah, pitchingnya itu 1,5 bulan, terus akhirnya dapat. Dan we accelerate, itu cepat banget sih, dari dapat klien pertama kali sampai go live itu hanya 2 minggu. Itu. Then there was 27th of December. There was the first transaction of planetsports.net in our system. And ya insya Allah semua lancar-lancar. Sekarang kita punya 163 employees minggu lalu. Sekarang udah 175 plus. Aku lagi nanya angkanya berapa, tapi belum dapat. Sekitar 180 employees. Terus dari satu klien kita sekarang sudah take care of 86 klien. Terus ada international client, ada yang dari Australia, ada dari Hong Kong, China, Japan, and Malaysia. Terus ada yang bisnisnya offline mau dibawa ke online, ada yang brand, ada yang startup, ada yang big e-commerce juga. Gitu. So right now our first warehouse was 1,500 square meter. Right now we have 7,500 square meter warehouse. We have 3 warehouses in 2 locations, and so yeah, it's been a great growth in the last 1 year. Okay. Tadi kita di belakang sempat ngobrolin tentang e-commerce nih, babunya e-commerce. Yeah. Inemnya e-commerce. Inemnya e-commerce. Nah, tapi terus saya bilang lagi, nanti 10 tahun lagi ini valuasinya e-commerce bisa lebih besar dari e-commerce yang dia serve sekarang. Gitu, bener ya? Amin. Mungkin bisa ceritain tentang GSI, Mas? Yes, yeah. So our business model is not new. So we actually copy from US. There's a company called GSI Commerce, got bought by eBay, rebranded as an eBay Enterprise, and then get bought by eBay at 2.4 billion in 2012. So it's actually higher buyout value than Zappos. Zappos is only 2.2 billion when they got bought out by Amazon, and while the GSI Commerce is 2.4 billion, so slightly higher than Zappos.com. So jadi kalau tadi dibilang Rain, semoga siapa tahu nanti berapa tahun lagi bisa lebih gede dari e-commerce-nya, ya amin. Kayaknya pasti deh. Moga-moga. Nah, kalau kita lihat e-commerce itu sebenarnya areanya masih green ya. Marketnya bukan red ya di Indonesia ya, benar ya, Southeast Asia mungkin. Correct. Masih hijau memang gitu. Kita bukan yang pertama, actually. Kita yang kedua di Indonesia. Oke. Ya. Masih hijau. Tapi masih hijau. Semua mau masuk, tapi kelamaan semua. Karena yang mau masuk itu, jadi kita itu ada 4 service. Jadi yang pertama service bikin website. Kita hanya bikinin website e-commerce. Jadi very niche gitu. Jadi kita nggak bikinin corporate website, kita cuma bikin e-commerce websites. Dan right now we have made more than 20 websites ya. By now kita udah tahu nih yang convert yang mana, yang gimana, trik-triknya itu udah tahu semua. So that's number 1. Number 2, we have online marketing. Jadi saingannya sama digital agency. Tapi again kita fokusnya conversion marketing for e-commerce companies. That's it. So we don't do branding marketing. Yang huha-huha gitu, cuma branding doang, itu enggak. Semua labelnya pasti ada shop now atau beli sekarang atau apa. Jadi kita fokus attack-nya di itu e-commerce. Dan yang ketiga itu service operasional. Nah ini operasional itu ada pergudangan, ada pengiriman, ada foto studio, foto shop, content creation itu satu paket, sama call customer service itu kita juga ada. Dan yang keempat kita ada bisnis consultancy juga. Consultancy untuk e-commerce. Consultancy untuk e-commerce, correct. Ya. Gitu. Nah, yang mau masuk ke kita itu banyak. Digital agency mau ngerembet-ngerembet, terus 3PL jasa pengiriman juga mau ngerembet-ngerembet, gitu, mau grow gitu. So, but luckily, like say our DNA is startup DNA.
versus let's say digital agency DNA itu big company marketing agency DNA. Jadi udah agak campur sama corporate, jadinya lebih pelan. Nah kalau misalnya yang 3PL DNA itu lebih pelan lagi dari yang lain. Jadi kita punya keuntungan kita itu speed basically. So we do everything quick, we do everything fast and right gitu. Di perusahaan sebelumnya di Zalora itu pada saat pertama berdiri apakah marketnya green juga? Jadi waktu Zalora, waktu Zalora kita juga bukan yang pertama di fashion. Kita yang kedua setelah kompetitor. Apakah itu? Barry Benka duluan itu. Oh. Jadi Barry Benka itu kebetulan teman saya juga, Jason Lamuda dan Claudia Yang McKinsey. Dari McKinsey ya, dari Jason sama aku dulu pernah kerja bareng di McKinsey. Itu dia launching Barry Benka-nya sekitar Oktober November 2011. Kalian Februari akhir ya? Kita 24 Februari, iya, jam 11 malam. Sebenarnya marketnya relatif green juga ya sebenarnya. Relatively green juga. Oke, berarti kalau mau scale up cepat atau hypergrowth, marketnya harus green kan? Betul nggak sih? Yes and no. Kan kalau misalnya harus green berarti mestinya yang duluan masuk lebih kencang dari kita. Oke. Ya. Tapi beda-beda dikit lah. Beda-beda dikit lah. 3 bulan. Oke. Nah, sekarang posisi e-commerce itu kan masih early ya, satu tahunan masih. 1 tahun ya. Masih termasuk early ya. Iya. Nah pengalaman sebelumnya nih, sebelumnya kan pernah kerja di McKinsey, perusahaan yang udah skill. Zalora juga skillnya cepet banget, e-commerce juga cepet banget gitu ya. Nah lesson learn-nya selama ini seperti apa aja sih? Aku di McKinsey kebetulan ini kalau main McKinsey itu kan terkenalnya strategi consultants gitu lah. Nah aku itu orangnya bosenan gitu, nggak gitu suka strategi karena strategi itu terlalu di atas gitu. So jadi aku suka yang get down dirty, get things done, implementation project gitu. Terus ada satu proyek aku yang bikin aku ketagihan implementasi itu ini Pertamina Pastipas. That was my project. Jadi berawal dari 3 orang yang milih logo Pastipas, yang milih seragam Pastipas, slogan Pastipas, itu kebetulan kita bertiga. Logonya tuh yang pilih gitu. Logonya apa? Gitu, yang jempol ini, yang katanya sekarang pasti naik gitu. Nah itu dari situ seru sih. Jadi so it's actually karena proyeknya 3 bulan sekilap, 3 bulan sekilap, 3 bulan sekilap. Nah itu seperti apa? Jadi 3 bulan proof of concept, Pastipas. Wah. Itu kita implementasi pilot implementation 6 SPBU gas stations. 1 failed, 5 successful. Dari 5 jadi dari 5 di Jakarta jadi 5 kota. 5 kota, 20 kota, 20 kota, 2000 SPBU. Jadi skillnya itu dalam 1 tahun 2000 SPBU. Jadi skill juga bisa dilakukan di project-project implementasi gitu ya? Correct, ya. Ya itu, nah itu dari situ nih belajar speednya gitu kan. Jadi pertama yang pilot kerjaan sendiri semua. So dari dari bikin proses, bikin sistem, bikin aturan, seragam apa yang harus diganti, Pastipas definisinya apa, slogannya apa, semua A to Z kita melakukan semua. Masuk bikin reportnya, bikin presentasinya. Termasuk bikin presentasinya. Berapa halaman itu? Itu 100. Setiap kali presentasi 100. Nah terus fase yang kedua itu kita udah nggak bisa turun satu-satu. Jadi kita, nah ini mungkin bisa itu ya, bisa dianalogikan lah ya. Itu kita pilih champion 5 kota mainnya, 5 kota kita pilih champion. Jadi setiap kota itu ada 1 championnya. Kita bilangnya WP. WP itu yang nanganin dealernya SPBU lah. Itu dari 5 kota itu kita bypass semua. Jadi mestinya WP itu ada bos-bosnya, itu kita bypass. Jadi langsung decentralize report ke kita bertiga. Jadi kan ini team of 3 kita bertiga gitu. Nah, dari situ yang fase ketiga itu 20 kota itu kita delegasikan kita masukkan ke KPI-nya itu bos regional, bos provinsi.
Jadi udah dimasukkan jadi organic KPI. Jadi kalau tadi kan cuma proyek base. Ya, yang jadi 3 bulan pertama bukan proyek siapa-siapa, cuma proyeknya McKinsey doang. 3 bulan berikutnya itu proyek buat yang jago-jago, yang champion-champion, yang bagus-bagus. Terus yang bulan ke-7 sampai 9 itu tiba-tiba udah jadi KPI mereka. KPI target dari Pertamina. Target dari organisasi organiknya. Jadi udah bukan proyek lagi, udah beneran gitu. Oke. Ya, dan berikutnya is history. Nah itu dari situ udah gampang. Kalau udah dimasukin KPI, suka nggak suka, bagus nggak bagus itu jalan. Separuh sama ya kualitinya beda-beda tapi jalan. Oke. Dari situ sih pertama kali yang bikin, wah ini seru juga nih. Oke, ketagihan implementasi. Ketagihan implementasi. Ya. Belajar hypergrowth-nya di situ sebenarnya. Menurut aku kalau reflecting back mungkin di sana. Jadi kan dipaksa gitu. Karena McKinsey kan mahal banget. Jadi setiap minggu tuh tanyain progresnya apa gitu. Jadi ya apa Sering lembur. Oh tiap hari gitu. Kalau lembur mah sampai sekarang. Nah itu kan di McKinsey nih. Ya. Oh ya ngomong-ngomong di McKinsey, saya dengar kalau tim McKinsey ada ketemu tim member baru di project baru atau luar negeri gitu ya, itu terus nanya, kamu tipe personality-nya apa? ENTP atau ENTJ? Terus otaknya udah menganalisa sendiri, saya harus ngapain sama orang ini gitu. Itu bener nggak sih? Gosip yang saya dengar sih itu. Itu beneran kok, beneran. Jadi itu memang apa? Jadi kalau di dunia luar mereka company banyak yang pakai DISC. Ya, tapi kalau McKinsey nggak pakai DISC, kita pakai MBTI, kita bilangnya Myers-Briggs Type Indicator. Gitu. Jadi kita mengasosiasikan karakteristik orang setiap individual itu dengan empat huruf gitu. Yang pertama introvert atau extrovert, yang kedua detail atau high level, yang ketiga feeling atau rational, yang keempat organize atau berantakan. Chaos. Nah itu helpful banget karena di McKinsey itu 2 atau 3 bulan sekali ganti proyek. Ganti proyek itu kliennya ganti, bidangnya ganti, teman-temannya ganti, bosnya ganti, semuanya ganti gitu. Jadi we literally only have like first 2 days untuk adjust. Habis itu udah berlari. Nah jadi ya alumni McKinsey sih udah ke-train untuk we're trained to read people gitu. Jadi kasih contoh lah misalnya, kalau misalnya orang introvert sama orang extrovert gitu, kalau orang introvert kalau dia nggak ngerti itu orang introvert naik taksi barengan itu pasti diajakin ngomong, padahal orang introvert itu nggak suka ngomong. I mean you know, kita nggak usah diajak ngomong, udah meskipun duduk di sebelah nggak usah ngomong nggak apa-apa, bukan gue gak benci sama lu, tapi gue lagi gak mood ngomong dan gue banyak kerjaan lain gitu. Itu penting gitu, karena contohnya kayak apa, kan di e-commerce kan bukan McKinsey semua gitu kan, dan yang McKinsey cuma saya gitu. Saya pernah ada karyawan itu ikut saya ke meeting gitu, terus naik taksi aku diemin karena gue kerjaan yang lain, gue cuekin lah pokoknya gitu. Terus pulang-pulang itu apa, pokoknya nyebar di kantor, oh ini Wenas lagi marah nih sama si J gitu, namanya J gitu kan. Lagi marah sih, kenapa, ngapain dia apa? Aku bingung. Gue gak marah, gak bete, I think it will be fine. Cuman gue lagi ada kerjaan, ngapain gue mesti ngomong sama lo gitu kan. Karena saya orangnya extreme introvert gitu. Jadi saya I can almost have a virtual wall. Meskipun di sebelah dempet-dempetan gitu ya, kalau gue lagi mau ngapain fokus ya udah lu hilang gitu, hitam aja gitu. Nah, implementasi karakter seperti itu kepake nggak sih di startup, relevan apa enggak? Untuk leader mungkin efek ya. Leader. Jadi untuk pimpinan lah. Jadi misalnya kalian punya startup, kan maksudnya mesti tahu kekurangan, kan semua tipe itu ada kekurangannya masing-masing gitu. Jadi misalnya introvert kalau nggak digini-giniin dia nggak keluar gitu. So you need to know the type gitu. So that contohnya sih yang paling penting ini sih biasanya. Kalau misalnya you're as a owner atau as a boss nggak detail oriented, lu mesti cari satu orang yang detail oriented. Karena kalau nggak perusahaannya berantakan. Gak ada prosesnya apa dan lain-lain, because you're too comfortable at the high level. Pokoknya gini, jalan deh. Terus sampai bawah itu yang blue collars cuma ngeliatin doang.
itu nggak bisa. Jadi ngefek sih. Mungkin nggak usah harus MBTI, pakai DISC juga bisa, tapi itu ngefek banget. Yang saya tahu si Kevin Mitaraga ya, di waktu dia SM Gravity-nya nambah karyawan dari berapa belas sampai 150, ini pakai itu, cuma saya juga nggak tahu relevansinya seberapa penting gitu ya pemahaman. Iya. Nah kalau Kita nggak pakai sebagai untuk role tertentu itu ada guidance-nya. Jadi misalnya kita cari orang finance nih, itu harus tipe detail dan organize. Kalau enggak, kita mesti ngecekin kerjaannya dan itu kita nggak mau dan nggak ada waktu. Gitu. Dan kalau misalnya lo hire orang finance terus orangnya nggak detail dan nggak organize, mesti hire 2, males banget, cost kan? Kalau misalnya bisa hire orang yang dengan karakter tepat, itu ya costnya cuma 1. Nah tapi orang detail juga ada kekurangan. Kalau diajak high level gitu, oh ya ini company mau dibawa sini, dia kayaknya nggak tertarik gitu dan nggak bisa mikir sampai sana. Jadi ya memang harus mix of karakteristik itu, it's a lot of fun. Nah, untuk bisa managing hypergrowth itu kan butuh founder yang istilahnya berani think big, act bold gitu, dia berpikir besar dan berani bertindak gitu. Nah seringkali kan founder itu kalau disuruh bertindak besar itu nggak berani gitu, bahkan ditawarin funding misalnya ini 10 miliar kamu bisa handle nggak, itu malah down, bukannya happy, bukannya semangat, malah stres gitu ya. Nah mungkin itu yang bikin scale-nya terhambat gitu. Nah pertanyaannya adalah gimana sih caranya supaya bisa think big, act bold dan bisa managing hypergrowth ini gitu. Nah sebelum mikir think big and bold, kalau misalnya dikasih duit banyak itu mikirnya dilution gue berapa ya? Mikirnya gitu ya? Jadi mikir itu dulu lah, kan duit dulu gitu kan, dilution gue berapa ya? Gitu. Kalau misalnya nggak dalut banyak tapi tetap dikasih duit ya gue mau. Tapi kalau misalnya dalut banyak ya jadi tambah stres lagi, malas gitu kan. But at least based on my experience, kalau ada brainstorm counterpartnya itu enak gitu. Jadi so far kan yang di Zalora aku berdua sama Catherine, yang di Acommerce aku berdua sama Adrian, partner aku. Nah itu enak banget. So you have itu think tank partner. Jadi at the same level, same wavelength. Terus karakternya kebetulan 2 partner aku itu sengaja berbeda gitu. Jadi kalau aku lebih detail oriented, partner aku lebih high level. Aku lebih berantakan, dia lebih organized. Aku lebih rasional, dia lebih feeling. Jadi cocok gitu. Jadi kalau misalnya mau do some big thinking itu ya somewhere in between lah. Kalau one of us menentang itu berarti terlalu ekstrim. Gitu. But ya jadi 2 co-founder itu enak actually. Saya juga baru baca artikel, biasanya katanya yang optimal itu 2 atau 3. Iya, 4 angka sial kan? 4 angka sial. Itu aku baru baca, kayak seminggu yang lalu. Baru seminggu lalu baca gitu, 2 atau 3 gitu. Oke, how to think big. For me, since I'm a detail person, I always start bottom up. Jadi lihatnya angkanya dulu nih. Sekarang berapa, fundingnya berapa, dengan duit segini gue bisa bawa sampai berapa. Bayangkan? Jadi, targetnya berapa kira-kira? Sekarang berapa, duitnya berapa, bisa sampai mana? Nah dari situ terus di stretch. Oke, kalau lebih produktif lagi atau lebih cepat lagi bisa sampai mana? Sampai tarik ke ujung. Udah gitu terus oke nih, udah mentok nih. Terus mikirnya oke, kalau duitnya double bisa lebih cepat lagi, lebih cepat dari double nggak, atau cuma linear correlation aja gitu. Jadi mikirnya aku bottom up kalau aku. Itu harus bikin financial forecasting nggak? Aku nggak. Papan tulis sama spidol. Papan tulis sama spidol ya. Excel lah. So I think that's one gitu kan. Jadi contohnya aku kasih contoh real aja lah. Acommerce kasih target growth X gitu, 10M fundingnya kalau nggak salah. Misalnya itu tadi ya. Iya, udah disebut ya. So
duitnya bisa diapain aja ya, buat hire apa dan lain-lain. Tapi sebelum itu kita mikirnya dari revenue generatornya sih sebelum dari costnya gitu. Oke, costnya kira-kira orangnya ini berapa, produktivitasnya bisa berapa. Jadi misalnya satu orang bisa handle berapa klien. Gudang gue yang sekarang bisa buat berapa klien. Mikirnya kayak gitu. Nah terus kalau misalnya dari situ mau jadi questionnya, oke, if you were to get unlimited amount of money, nah biasanya kayak gitu sih. If you get unlimited amount of money, how fast can you grow? Then suddenly you start going crazy. Wah, gue mau target banknya MAP, terus gue mau target properti apa dan lain-lain. Udah ngomongnya udah, nah itu udah dari situ terus jadi yang realistik berapa? Kalau aku step by step kan. Jadi yang realistik seperti apa? Di stretch. Habis itu bermimpi, terus ditarik turun bawah lagi. Kebayang kan? Jadi yang realistik berapa? Ditarik stretch, dibuat mimpi, terus ditarik ke bumi lagi. Nah itu dapatnya lumayan biasanya. Dia gua namanya 45 derajat gitu. Gitu. Untuk bisa tinggi ada tips lain nggak? Apa ya? Misalnya tips untuk bisa berpikir besar kan kompetensi kita harus benar dulu nih. Cara belajar naikin kompetensi, misalnya saya bermimpi 3 tahun lagi pengen bikin startup dapat funding miliaran gitu, nah itu caranya kompetensinya gimana cara naikin? Nah, kalau itu kalau buat orang kayak aku itu terlalu high level. Ya, jadi aku approach-nya lebih ke oke, bisnisnya apa, bisa gede seberapa gitu. Jadi ya kalau agak beda mungkin ya. Jadi aku orangnya nggak suka doing kayak tengah-tengah antara, kan ada orang yang gue mau mimpi seberapa, whatever business does it take to get there, I'll do it gitu. Versus gue cuma mau melakukan yang gue passionate, gue sampai in between gitu. Jadi kira-kira kalau gue kebalikan, jadi gue ada hal-hal yang gue nggak mau gue pegang, tapi sisanya oke lah. Terus kalau ada kesempatan cepat gitu. Jadi ini lebih ke ada peluang. Jadi I keep wishlist idea sampai sekarang. Jadi kalau misalnya baca TechCrunch atau apa di sana ada luncurin apa gitu, yang kira-kira ide yang menarik aku suka dan bisa diimplementasikan di Indonesia, karena constraint aku suka bikin something di Indonesia gitu. Ya kalau yang lain kan terserah gitu. Jadi itu selalu aku catat, aku review 3 bulan 6 bulan sekali, terus aku kasih persentase antara high impact sama ease of implementation. Again itu dari 2x2 matrixnya konsultan juga. Jadi gampang atau susah sih idenya untuk mengimplementasi, sama bisa besar nggak, bisa gede nggak. Nah dari situ ya kalau sekarang kan udah lagi seru-serunya. Jadi aku ngerjainnya 6 bulan sekali. Tapi waktu udah tahu mau move on, nah itu kerjanya lebih sering. Jadi begitu ada ide, then you start talking to more people and get ideas. Kalau dari e-commerce sendiri yang bikin growth-nya cepet itu we get the right clients, we provide the right service, terus sama kita inovasi dari kebutuhannya klien actually. Jadi service-service kita yang sekarang itu ada yang tumbuh dari kebutuhan klien. Contohnya kita serving MAP. Orangnya itu pelit banget, buang gitu. Jangan di-tweet ya. Jangan gitu kan. But that makes us think gitu kan. Oke, dia pelit banget. Tapi gue mesti grow their business, jadi supaya bisa success story gitu kan. Jadi semua klien kita harus jadi success story, kalau enggak gue jualan lagi berikutnya itu tambah susah, bukan tambah gampang gitu kan, karena ada orang yang ngomel-ngomel gitu. Nah dari situ akhirnya kita punya ide, ya udah kalau lu nggak mau buang duit marketing, ya udah buka toko aja di sebanyak-banyaknya marketplace. Ya, nah akhirnya kita punya produk. Kita punya produk itu single inventory multi channel.
Jadi dia tinggal taruh alokasi X SKUs, each X items di gudang kita. Terus kita yang masang-masangin di channel-channel itu apa, marketplace 1, marketplace 2, marketplace 3, setiap hari ganti. Karena kalau misalnya mereka melakukan secara manual, tiap barang itu harus ditaruh di setiap marketplace itu masing-masing harus ada stok 10, belum jualan udah 50 stok alokasi gitu kan. Dengan sistem kita nggak usah, 20 cukup, nanti bisa rule base, 20% taruh di mana, 20%, terus besoknya kalau ada yang ada order, kan berkurang alokasinya, terus kita bagi lagi sisanya, kita bikin itu, jadi produk, kita jualin ke orang lain. So we don't actually make money dari klien kita yang pertama, tapi kita dapat ide, terus kita jual ke yang lain. Terus ya itu salah satu trik kita untuk dapat ide. Dan grupnya dari sana. Itu fiturnya itu dari masalah klien sebelumnya yang kecuali multi channel. Dari masalah klien sebelumnya. Masih cepat ya ide developnya ya. Lumayan ya. Karena kita mikir kan, ya itu growth itu biasanya di driven harus ada target. Kalau nggak ada target itu pasti nyantai-nyantai gitu. Karena kita ada target, orang kepepet. Kalau misalnya orang kepepet mikirnya pasti lebih ulet gitu. Jadi waktu itu kita belum punya 86 klien. Jadi kasarannya MAP minta apa, asal dia jangan cabut, gue penuhin gitu. Kita B2B, bukan B2C gitu. Kalau B2C kan beda. Kalau kita B2B, jadi satu klien itu penting banget. Gitu. Pada saat kita berada di startup yang lagi growth dengan cepat luar biasa, itu kan banyak banget area yang harus di scale ya. Dari rekrutmen, ya. Finansial, marketing, ada apalagi banyak lah areanya. Nah itu gimana cara manage ini? Saya ada nyatet beberapa area nih, misalnya leadership, business development, partnership, public relation, finance, operation, talent, legal, human development, training and support, banyak banget, procurement, IT. Iya itu gimana manage dari kondisi yang hypergrowth? Mungkin aku highlight satu yang paling susah. Dari semua itu yang paling susah itu orang actually. Jadi kadang-kadang waktu lu hire pertama kali your first team of 10, waktu you grow to 100, itu pasti ada yang nggak bisa ikut pace-nya. Jadi dia stuck di bawah. Jadi yang lain udah kemana, kita udah lari, itu dia masih stuck di bawah. Nah, so itu sih. Jadi saya kebetulan baru lagi baca buku. Aku nggak suka baca buku. Aku suka dengerin buku. Jadi aku lagi dengerin buku namanya Street Smarts by Noam Brodsky. Itu ada advice yang keren banget sih. Dia bilang kasarannya don't sleep with your employees lah. Don't get too close with your employees gitu. Jadi kalau misalnya get too close, if you're not a rational person, itu making decisions will be very difficult. Karena waktu you grow, you need to make decisions. Mana yang bisa ikut pace-nya, mana yang nggak bisa. Yang nggak bisa, pilihannya cuma dua. Kalau misalnya lu masih ada headcount, ya lu taruh orang di atasnya. Kalau nggak ada, ya pinggir. Atau kasih role yang cocok. Nah itu nggak gampang kalau baru pertama kali. So I'm quite lucky that I went through a more severe experience waktu di Zalora. Kita grow too fast. Hiringnya kebanyakan, and then the investor one day just called and then said like, you cut 25% within 2 weeks. Jadi kebanyakan apa? Orang. Yeah. So they asked us to cut 25% employees within 2 weeks. There's no argument, you just need to do it. Sadis gitu. Ya udah, mau gimana? Duitnya banyak, duit mereka gitu kan. So we rank everyone in the organization. Kita lihat butuhnya mana, then we cut from the bottom up. Udah, it's very simple. And then jadi waktu itu sekitar 200 plus, terus itu jadi 170-an. Itu dalam waktu 2 minggu. Itu udah kayak judgment day gitu. And then we do it in 1 day. Jadi supaya udah imbas cepat gitu kan. Jadi we do it actually performance review, tiba-tiba semua di performance review, di rank semua, hitam putih semua, kumpulin, masukin Excel, terus dibandingin sama negara lain, misalnya oke, customer service-nya di mana berapa, di kita berapa apa, kita adjust, oke,
customer service potong segini, operation potong segini, udah. Terus satu hari dipanggilin satu-satu. Ada yang dipanggil sama saya, ada yang dipanggil sama Catherine. Then we itu ya udah pecatin satu-satu. This. Literally, I mean it's like I cried. It's my first time, gitu. And I hope that that will be my last time, gitu. Ya udah. Habis itu langsung announce ke semua, that's it, we're done. I'm sorry we have to do this, but let's move on. Udah. So we keep it simple, gitu. Nah dari situ ya belajar lah, gitu. Don't get too close. Yes, you can kalau misalnya mungkin ada yang udah kenal atau udah lihat Facebook itu employee-nya e-commerce itu terlalu banyak yang girang-girang gitu sekarang. Which is good gitu kan, culture-nya itu fun gitu. Itu pada sering banget foto lagi ngapain. Iya, sering banget foto lagi ngapain, Happy Monday apa dan lain-lain gitu. Sampai aku komplain, guys, you know, it's like you guys make me feel like a drug dealer gitu. Employee-nya kayak dikasih apa ya gitu kan, kok gihaha terus gitu. No, I mean it's good lah. But you know when the shit hits the fan, when I'm expected to make a decision, I can make decision. But can you? Nah waktu you grow dari 10 sampai 100, pasti ada yang nggak bisa ikut pace-nya. Pilihannya ya tadi, cut, taruh something sama di atas atau dialihkan ke yang lain. Nah itu you need to treat it professionally and carefully juga lah. Kalau enggak kan nyebar nanti jadi omongan di itu, jadi organisasinya jadi nggak bagus gitu. So performance based organizations, that's very important because anytime you need to do something itu udah ada black on white-nya. Tadi misalnya jumlah karyawan grow dari 10 ke 100 misalnya, itu kan apalagi kalau perusahaan baru mungkin belum ada job desk dengan detailnya, coaching istilahnya coachingnya tidak ada jadwal yang tepat. Itu gue sekarang juga belum ada Pak. Nah itu baru hire orang HR, baru mau masuk minggu depan. Nah lo setelah setahun nih. Jadi selamanya yang rekrut timnya sendiri ya. Jadi rekrutmennya by user. Butuh apa lo cari sendiri. Jadi khususnya di e-commerce ini it's quite fun sih. So we manage it like a smaller startup within a startup gitu. Jadi kita bilang gitu, and then we keep transparent gitu kan. Kita share P&L-nya company ke head of level. Terus kita bilang kita itu ada 4 bisnis. Ada 3 bisnis yang consulting kan kita langsung, aku sama Adrian langsung. Ada 3 bisnis. Ada bisnis marketing, bisnis teknologi, sama bisnis operasional. Ini masing-masing punya growth target. Jadi growth target kita cascade down. Jadi kalau misalnya man-man growth-nya 50%, semua dapat target grow 50% semua. Gitu. Dan sampai ke, jadi mereka itu kayak manage little company sendiri. Jadi head of marketing namanya Adit, aku bilang ke dia, so how is your company doing? Nah itu ya, how is your P&L, margin lu berapa? Nah itu dia tahu, bahasanya udah kayak bahasa seolah-olah dia punya startup sendiri gitu, and that helps gitu kan. Jadi lu butuh orang, ya udah cari P&L lu tapi lu jaga ya, jangan lebih dari jangan kurang dari sekian. Jadi bahasanya waktu aku ngobrol sama employees seperti itu, sampai ke level supervisor actually. I mean the way I do it is like that gitu, and it's very helpful. Yang pembagian targetnya sampai ke level supervisor. Enggak, itunya ngomongin soal P&L-nya, untuk ruginya gitu. Jadi misalnya supervisornya bagian pengiriman, itu nggak lulus cuman lulus SMA, sebelumnya cuman staff berapa 5 tahun 7 tahun di perusahaan lain, ke kita perform naik, tiba-tiba jadi dari staff, leader, terus supervisor. Jadi kita ngomongin, lu hire jadi kita ajarin itu hitung-hitungan. Oke, kita itu nge-charge delivery itu ini nih per transaction. Terus cost-nya rider itu segini, lu kasih insentif segini, dan lain-lain. Jadi mereka itu ngerti. Itu enak banget. Kalau nggak, apa yang terjadi? Pak, kasih insentif dong. Insentifnya berapa? Ya 10.000 lah. Angkanya dari mana nggak tahu, 10.000. Angkanya dari mana nggak tahu. Tapi kalau misalnya habis lu ajarin, itu mereka tahu. Oh, kalau misalnya mau ngasih 10.000 itu nggak masuk akal karena company-nya rugi, karena company-nya cuma nge-charge. Orang nge-charge delivery cuma 6.000, masa kasih insentif per delivery 10.000 gitu kan? Nah itu kan kalau mesti diajarin top down terus kan capek juga gitu.
Nah jadinya mereka itu help scaling up quick sih. Jadi waktu pertama kita cuma punya 5 rider, sekarang kita punya 50 rider. Itu hitung-hitungan insentif apa dan lain-lain, target dinaikin itu mereka sendiri. Aku cuma ngecek, oke PNL-nya gimana? Gitu. Kesannya keren ngomong PNL, enggak. Itu cuma hitung-hitungan cost-nya berapa sama pemasukan per transaksinya berapa, udah. Bisa kok mereka, itu kan cuma proses pengalian sama penambahan doang gitu. Jadi kayak in e-commerce, masing-masing itu kayak punya bisnis sendiri-sendiri. Dan itu membantu waktu scale up. Jadi aku nggak usah worry mereka bocor-bocor, buang-buang duit, over hire dan lain-lain gitu. Jadi semua kayak manage kayak perusahaan sendiri-sendiri kecil-kecil. Setiap divisi yang manage sendiri gitu ya. Iya. Pokoknya in order for company to be profitable, each and every one of you must be profitable. Gitu. With the exception of ada itu kan, ada divisi yang cuma overhead, ya sales kan overhead, project manager overhead. Gitu. Tapi sisanya oke. Bahkan sales aja kita turn gitu. Gaji lu berapa? Lu mesti bawa revenue at least to cover your gaji. Kalau enggak, ya when we have a lot of investment, you're okay. Tapi kalau enggak ya lu mesti siap-siap sendiri aja gitu. Kita ngomong kayak gitu. Jadi mereka masing-masing tahu diri sendiri gitu. Nggak ada kayak baru achieve segini minta naik gaji. Dulu pertama-tama kayak gitu, terus kita bilang kita balik gitu kan. Lu tahu gaji lu berapa? Lu bawa berapa per bulan ke perusahaan klien baru? Revenue-nya berapa? Belum cover cost lu, margin kita operasional dan lain-lain. Ya, lu mau naik gaji, terus kita makan apa? Gitu kan. Itu enak. Jadi itu solve a lot of things. Jadi mereka nggak minta gaji kecepatan, achieve sedikit minta naik gaji, achieve sedikit minta naik gaji. Terus mereka more prudent in beli-beli barang. Yang nggak berasa itu beli-beli barang perintilan by the way. Kayak traktir, makan sama prospect clients. Itu kalau nggak di manage bocor. Apalagi di B2B kayak kita ya. Meskipun fundingnya udah segede itu masih harus prudent lah. Biar nafasnya bisa panjang. Kalau enggak kan duitnya udah habis, minta lagi, dan lu terus ya. Nah dari ceritanya tadi tentang gimana kita harus ceritain ke rider duitnya mereka dapat dari mana, insentifnya gitu kan. Kalau rider enggak sih, supervisornya. Oh, supervisor rider ya. Supervisornya. Berarti kan proses coaching rutin ya harusnya. Coaching ke tim member ya. Harus rutin. Ada mekanisme tertentu nggak sih untuk coaching rutin itu? Kalau rumusnya sih mungkin nggak ada, tapi yang aku lakukan di Zalora dan di mana? Di e-commerce sih. So aku kan bagi tugas sama Adrian. Jadi Adrian itu manage sales sama teknologi. Aku manage operations marketing sama jualan juga, gitu kan? Karena ya koneksinya kan beda. Gitu. Nah, jualan 2 hari. Terus operations 1 hari, marketing 1 hari, terus yang 1 hari lagi tergantung kebakarannya di mana. Kalau lagi butuh support di operations, aku ke operations. Kalau lagi butuh support di marketing, aku ke marketing. So that's how I split my day. Jadi dari weekly itu udah returnnya udah sama porsinya kerjaan. Jadi dan aku lumayan ya, karena aku orang yang detail, aku lumayan disiplin gitu. Jadi itu mudah buat aku. Nah, terus itu wujud nyatanya apa ya? Kalau lo 1 hari operations ya udah lo 1 hari operations, at least kan ada operations review. Ya ada, kita lihat dulu yang batuk yang mana. Biasanya kita mulai dari service, production, fulfillment, outbound, sama delivery. Terus aku pakai itu apa namanya mood chart, kayak hitam-hitam bulat gitu. Kalau misalnya terus masing-masing isi 1/4, setengah, 3/4 atau penuh. Maksudnya lagi levelnya lagi on track atau lagi kebakaran, kasarnya seperti itu. Ya udah aku start dari yang kebakarannya paling banyak. Gitu. Itu yang nulis mood chart tuh supervisor ya? Yang nulis mood chart aku tanya. Jadi kamu lagi itu apa? Lagi apa? 1/4, setengah, 3/4 atau 1 gitu. Ya, berarti kalau itu kebakaran berarti mereka akan nanyain yang bisa dibantuin apa gitu ya berarti ya?
Benar ya, langsung aja. Kan mereka kan di-train untuk menyelesaikan sendiri gitu, jangan apa-apa nanya gua gitu kan. Jadi oke, coba di-solve sendiri, kalau nggak bisa dieskalasi gitu. Kan juga udah ada strukturnya. Nah itu juga kadang-kadang naruh orang di atas itu yang susah. Jadi misalnya kita, saya ada itu satu warehouse manager, itu keren banget, ikut aku dari hari pertama. Dan at some point, the organization is too big. Aku harus naruh satu orang di atasnya, antara aku sama dia. Jadi cara untuk memadamkan kebakaran ya, itu ya tadi ya. That's how I do it. Jadi regularly, jadi nggak kagetan kayak sebulan sekali ngelihat gitu, enggak, seminggu sekali melihat ya, seminggu sekali. Dan yang namanya kebakaran kan biasa untuk startup yang lagi hypergrowth itu kan sering ya kan. Kalau sering berarti prosesnya salah. Ya, kalau sering berarti prosesnya salah. But like for example, aku baru ada fire sekitar 2 hari yang lalu. Jadi jamku sibuk, aku bilang sama tim, mau meeting jam 10.30 malam atau jam 6.30 pagi. Ya udah, mereka milih jam 10.30 malam, aku habis meeting di PP sampai jam 10 malam. Ya udah ke gudang 10.30, meeting sampai jam 1.30. Ya itu startup. And then you need to be ready for that. I mean it's like, kalau enggak ya kayak corporate aja. Ya udah, we'll solve it tomorrow gitu. So it's actually as a leader you need to give example gitu. Jadi bercandaannya itu kalau ini apa, tim saya nanya deadline-nya kapan Pak? Terus yang lainnya letup, kayak lu baru kerja sama Pak Wenas aja, nantilah. Jadi kalau misalnya diskusinya siang, itu sebelum akhir hari harus beres. Kalau diskusinya malam, besok pagi harus beres. Kalau lebih dari itu harus kasih tahu alasannya apa. Jadi agak gayaku agak gaya ini apa, diktator military gitu. Jadi military style gitu. Jadi it's like tapi enak, semua lari kencang gitu. Maksudnya kalau ada masalah hari ini harus selesai hari ini gitu ya berarti ya? Ya harus make progress hari ini. Kalau selesai hari ini kan tergantung masalahnya seberapa banyak. Oke. Ya. Jadi contohnya kita implement zero bottleneck policy. Jadi kalau ada barang masuk, itu malam harus bersih. Karena aku lihat di CCTV. Pertama-pertama mereka nggak anggap serius. Nah itu pentingnya juga, leader harus bisa random check. Dan ya kalau leader bisa ke lapangan dan sering, itu lama-lama you develop a skill of poking holes sebelum holesnya ada. Maksudnya? Jadi maksudnya lu udah tahu bakalan batuk sebelum itu batuk. If you don't know, that means you're not on the ground enough. If you don't know, berarti you're not on the ground enough. Kalau you're not on the ground enough, kerjanya lu dikadalin sama pegawai lu. Ya. Ini saya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi saya coba lempar ke teman-teman, mungkin ada yang mau. Menurut saya sih kadang jangan buru-buru ya, terus menggalinya. Oke, kita sudah sedikit kelewat waktu. Mungkin kita sudah selesai sampai di sini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung samperin Mas Hadi Benas atau saya di sini. Dan saya sih sudah diberi ada kata untuk lagi. Ya itu aja sih. Jadi there is no shortcut in hypergrowth ya. Gitu. It's actually all sweat and blood. Jadi kalau yang ngarepin shortcut, maaf, nggak ada. Semua kerja keras, keringat sama darah semua. Gitu, capek semua, kurang tidur, mata merah dan lain-lain, itu udah standar lah. Thank you, Bob Indal. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah di allocate ke sini. Saya Ray dan Hadi Benas. Terima kasih. Selamat malam.